Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nurlina dari Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang modul transaksi antar perusahaan aset. Yang sebagai contohnya di dalam modul itu ada ilustrasi komprehensif. Di sini PT Pendawa telah melakukan pembelian 80% pada PT Satria per 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria ini menjadi 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pendawa terhadap PT Satria dihitung melalui perhitungan nilai akuisisi pada PT Pendawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali yang 200 juta dan 800 juta itu ditambah menjadi 1 miliar. Selanjutnya ada nilai buku aset bersih PT Satria. Ada saham biasa dan saldo laba. Saham biasa itu 500 juta, saldo laba 300 juta. Dapatnya 500 dan 300 juta ini dapat dari neraca saldo yang sudah diterapkan di modul. Lalu untuk mendapatkan diferensial nilai wajar dan nilai buku, jumlah nilai akuisisi oleh PT Pendawa ditambah nilai wajar kepentingan dan pengendali yang 1 miliar tadi dikurangi dengan jumlah saham biasa dan saldo laba 800 juta. Jadi mendapatkan hasilnya 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta. Beberapa aset itu ada persediaan, tanah, bangunan. Persediaan diferensialnya 25 juta, tanah diferensialnya 75 juta, dan bangunan diferensialnya 50 juta. Sedangkan untuk sisanya itu merupakan goodwill 50 juta. Di modul juga tertera neraca saldo untuk beberapa akun. Dan ada juga informasi tambahan untuk mengerjakan jurnal berikutnya. Selanjutnya ada prosedur konsolidasian tahun 2015 untuk pencatatan PT Pendawa 2015. PT Pendawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Pendawa di tahun 2015 ini ada per 1 Januari 2015 investasi pada Satria 800 juta di debit dan pada kas di kredit 800 juta. Itu dapatnya di penjelasan pertama bahwa di situ sudah diinformasikan bahwa PT Pendawa telah melakukan pembelian saham PT Satria 1 Januari pada harga 800 juta. Selanjutnya ada per 31 Desember 2015 terdapat jurnal investasi pada PT Satria di debit 320 juta dan pada bagian laba atas PT Satria di kredit 320 juta. Dapatnya 320 juta ini dapat ditambahan informasi tambahan nomor pertama. Di situ ada keterangan bahwa selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih 400 juta. Jadi 400 jutanya itu dikalikan 80%. 80%-nya itu dapat dari awal ilustrasi ini yang menjelaskan PT Pendawa telah melakukan pembelian 80%. Jadi jurnalnya mendapatkan investasi pada Satria 320 juta di debit, pada bagian laba atas PT Satria di kredit 320 juta. Selanjutnya ada per 31 Desember 2015 itu ada jurnal kas pada investasi pada PT Satria. Di kas itu terdapat 80 juta debit pada investasi pada Satria, kredit 80 juta.
Dapatnya itu juga di informasi tambahan nomor pertama yang menjelaskan PT Pendawa atas dividen PT Satria 100 juta dikali 80%. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta dengan sejumlah 500 juta per 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat pada tahun 2015 ini adalah sebesar 30 juta. Dapatlah jurnal per 31 Desember itu bagian laba atas PT Satria di debit 30 juta dan pada investasi pada PT Satria di kredit 30 juta. Dapatnya itu dari diferensial sebesar 25 juta itu ditambahkan dengan nilai amortisasi setiap tahunnya 5 juta. Jadi dapatlah hasil 30 juta. Selanjutnya ada transaksi penjualan persediaan pada PT Pendawa ke PT Satria. PT Pendawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, itu berasal dari 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir tahun 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi itu dengan sebesar 90 juta. 90 juta itu dapat dari 150 juta dikali 60%, karena persediaan baru terjual sebesar 40%, jadi dikalikan 60% atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut. Adapun jurnalnya per 31 Desember bagian laba atas PT Satria 90 juta di debit, pada investasi pada PT Satria 90 juta di kredit. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Hasil dari 120 juta ini dari 200 juta dikurang 80 juta. Sampai akhir tahun 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pendawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Adapun jurnalnya per 31 Desember bagian laba atas PT Satria 96 juta di debit dan investasi pada bagian laba atas PT Satria 96 juta di debit, pada investasi pada PT Satria 96 juta di kredit. Hasilnya itu dari 120 juta dikali 80%. PT Pendawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta dari hasil 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir tahun 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut adapun pencatatan atau jurnalnya per 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria. Bagian laba atas PT Satria 25 juta di debit, pada investasi pada PT Satria 25 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015 PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pendawa. Pada tanggal penjualan nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta dari hasil 240 juta dikurang 90 juta. Harga jual tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pendawa akan
Pendawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang dibuat oleh PT Pendawa ini akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan pada bagian laba atas PT Satria, karena transaksi penjualan peralatan ini menyebabkan kerugian. Adapun jurnalnya per 31 Desember, investasi pada PT Satria 8 juta, pada bagian laba atas PT Satria 8 juta. Investasi pada Satria 8 juta di debit, pada bagian laba atas PT Satria 8 juta di kredit. Dapatnya itu dari 10 juta dikali 80%. Adapun buku besar dari investasi pada PT Satria dan bagian laba pada atas PT Satria per 31 Desember, bisa kita lihat di situ ada akuisisi 800 juta, laba bersih 320 juta di debit, dividen 80 juta di kredit, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi 25 juta, dan ada kerugian belum terrealisasi. Angka-angka tersebut atau jumlah-jumlah tersebut dapatnya dari jurnal-jurnal sebelumnya yang udah kita buat tadi. Itu ditotalkan 800 juta, 320 juta ditambah 8 juta, itu lalu dikurangin dengan jumlah yang ada di kredit. Dikurangin 800 juta, 320 juta ditambah 8 juta dikurangin dengan hasil jumlah yang ada di kredit. Jadi hasilnya dapat 813 juta. Selanjutnya ada bagian laba atas PT Satria. Di situ ada amortisasi. Di situ ada laba bersih 320 juta di kredit, amortisasi diferensial 24 juta. Selanjutnya ada jurnal eliminasi tahun 2015. Adapun perhitungan nilai aset bersih PT Pendawa dan bagian PT Satria dan kepentingan dan pengendalian atas aset bersih. Tabel 6.29 menjelaskan tabel perhitungan jurnal eliminasi. Adapun akun-akunnya, adapun rinciannya PT Pendawa 80%, cap non P 20%, sama dengan saham biasa, saldo laba. Adapun akun-akun yang dibuat jurnal eliminasinya ada saldo awal, laba bersih, dividen, saldo akhir, keuntungan yang belum terrealisasi atau transaksi hulu, persediaan, keuntungan yang belum terrealisasi atau transaksi hilir, persediaan keuntungan yang belum terrealisasi atau transaksi hulu tanah, keuntungan yang belum terrealisasi, transaksi hilir peralatan, saldo akhir yang disesuaikan, bagian laba atas PT Satria, bagian laba cap non P. Di situ kita bisa lihat saldo akhir dari PT Pendawa dengan jumlah 880 juta, cap non P 20%, itu hasilnya 220 juta, sama dengan saham biasa itu ada 500 juta dan saldo laba ada 600 juta. Adapun jumlah dari saldo akhir yang disesuaikan itu 677 juta, cap non P itu 198 juta. Bagian laba atas PT Satria itu ada di PT Pendawa 117 juta, sedangkan di cap non P saham biasa saldo laba itu tidak ada. Bagian laba cap non P itu 58 juta. Selanjutnya jurnal eliminasi 22M merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pendawa dan kepentingan dan pengendali serta investasi pada investasi awal pada PT Pendawa di PT Satria. Adapun akunnya saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan dan pengendali 58 juta, dividen yang diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, kepentingan dan pengendali 198 juta.
Adapun skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015 itu yang dibuat akunnya saldo awal, amortisasi, saldo awal. PT Pendawa 80% ditambah cap non P 20% sama dengan persediaan ditambah tanah, ditambah bangunan, dan ditambah akumulasi penyusutan, dan ditambah goodwill. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, dan bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan dan pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada Satria 136 juta, kepentingan dan pengendali 34 juta. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual 40% sehingga dapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat itu ada penjualan di debit 400 juta, beban pokok penjualan 310 juta itu di kredit, persediaan 90 juta di kredit. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pendawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan belum tentu dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah 25E penjualan 200 juta di debit, pada beban pokok penjualan 80 juta di kredit, pada persediaan 120 juta di kredit. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pendawa kepada PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Adapun jurnal eliminasi yang akan kita buat itu pendapatan sewa pada beban sewa. Pendapatan sewanya 26 juta di debit dan beban sewa 26 juta di kredit. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha itu 26 juta di debit dan pada piutang usaha 26 juta di kredit. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir tahun 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Adapun jurnalnya yaitu 28E keuntungan penjualan tanah 25 juta di debit, pada tanah 25 juta di kredit. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah peralatan 100 juta di debit, pada kerugian penjualan peralatan 10 juta di kredit, pada akumulasi penyusutan 90 juta di kredit. Nah, selanjutnya ada kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Bisa kita lihat di modul kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian di tahun 2015. Di situ sudah terlihat jumlah dari PT Pendawa laba bersih konsolidasinya 2.538 juta, PT Satria 400 juta, dan ada jurnal eliminasinya di debit 798 juta, kredit 450 juta, dan konsolidasian dan ada konsolidasian 2.590 juta. Situ juga ada jumlah bagian induk atas laba bersih 2.538 juta pada PT Pendawa, 400 juta pada PT Satria, dan jurnal eliminasi di debitnya 856 juta, di kredit 456 juta juga. Di debit ada 856 juta dan di kredit 456 juta. Di konsolidasiannya 2.538 juta. Saldo laba akhir di PT Pendawa itu 4.338 juta.
di PT Satria 600 juta, dan jurnal eliminasi di debit ada 1.156 juta, dan di kredit ada jumlahnya dengan 556 juta. Di konsolidasian 4.338 juta. Total aset dengan dijumlahkan semuanya PT Pendawa, totalnya dengan jumlah 6.938 juta. PT Satria 1.100 juta, dan jurnal eliminasinya di debit ada 275 juta, dan jurnal eliminasi kreditnya ada 1.169 juta. Konsolidasian ada dengan jumlah 13 miliar 34 juta. Nah, yang terakhir ada liabilitas dan ekuitas dengan jumlahnya di PT Pendawa itu ada 12 miliar 12 miliar 88 juta, di PT Satria 1 miliar 840 juta, dan di jurnal eliminasi debitnya 1 miliar 682 juta. Jurnal eliminasi kreditnya 788 juta, dan konsolidasiannya dengan jumlah 13 miliar 34 juta. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau cara saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.